مرحبا أهلا النوادي. Nah, di dalam membaca Al-Quran juga ada mazhab. Namun istilahnya adalah qiraah. Diistilahkan dengan qiraah. Nah, kalau kita ini di Indonesia sejak zaman dulu sampai hari ini, kita ketika membaca Al-Quran itu menggunakan mazhab qiraah Al-Imam Asim, riwayat Hafiz. Ada menggunakan tariqah Al-Imam Syatibi. Nah, qiraah Al-Imam Asim itu adalah mazhab di dalam cara membaca Al-Quran. Jadi yang selama ini kita baca di Indonesia ini kebanyakan kita mengikuti qiraah Al-Imam Asim, riwayat Hafiz. Nah, qiraah Al-Imam Asim ketika kita lacak sanadnya itu akan bersambung kepada sahabat bernama Al-Imam atau Ibnu Mas'ud, Al-Imam Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sanad qiraah Al-Imam Asim ini juga bersambung kepada qiraahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya beruntung sekali di Indonesia kita menggunakan qiraah Al-Imam Asim yang sanad qiraah ini bersambung kepada sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud dan bersambung kepada qiraahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang keduanya mengambil qiraah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraah yang ada ini bukan hanya 7 ya, yang terkenal 7. Ada yang terkenal 10, al-qiraah al-ashrah. Bahkan dahulu kami ketika belajar di salah satu guru mengajar kitab Al-Burhan karya Imam Zarkashi. Nah, itu qiraah itu sampai mencapai 100 qiraah. Dan diringkas menjadi 40 qiraah. Diringkas lagi menjadi 10 qiraah. Diringkas lagi menjadi 7 qiraah. Dan semua qiraah ini bukan hasil inovasi para ulama, tidak. Tapi itulah qiraahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi bisa membaca Al-Quran dengan banyak cara baca. Kata Dr. Syekh Ali As-Sobuni, sebab banyaknya qiraah karena banyaknya suku Arab. Kadang kabilah Arab punya logat seperti ini, Nabi bacanya sesuai dengan bahasa mereka. Surat yang sama, ayat yang sama. Tapi ketika yang datang suku yang berbeda, ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sesuaikan bacaannya sesuai dengan audiens, ya, suku yang datang, yang hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak suku-suku di Arab ini, yang masing-masing mereka punya ciri khas dalam berbahasa Arab, maka banyak pula qiraah tersebut. Sebab Nabi bacakan bukan hanya kepada bangsa Quraisy, tapi kepada banyak bangsa Arab lainnya. Nah, itu sehingga terjadi banyak cara membaca Al-Quran, diistilahkan dengan qiraah. Nah, qiraah yang saat ini yang terkenal, kita kenal dengan Al-Qiraah As-Sab'ah, ya, 7 cara membaca Al-Quran atau 7 mazhab di dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya ini asal mula istilah Al-Qiraah As-Sab'ah atau Qiraah Sab'ah itu dari judul kitab. Nah, jadi ada ulama generasi ya salaf bernama Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid. Beliau merangkum semua qiraah para ulama terdahulu yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlahnya terlalu banyak, beliau meringkas hanya membatasi 7 qiraah saja di dalam kitab yang beliau tulis. Dan kitabnya itu berjudul As-Sab'ah fil Qiraat, 7 di dalam qiraah. Maka dari sinilah 7 imam itu terkenal, dan istilah qiraah sab'ah menjadi populer sebab mengutip dari kitabnya Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid dan mengambil judul kitabnya As-Sab'ah fil Qiraah. Nah, dari 7 imam yang beliau nukil
cara membaca Al-Quran tersebut. Ya, yang terkenal ada Imam Nafi' Al-Madani, ada juga namanya Imam Ibnu Amir, Al-Imam Abu Amrin, Al-Imam Hamzah, Al-Imam Kisai, Al-Imam Ibnu Katsir. Ini bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir ya. Ibnu Katsir ini yang ahli qiraah. Dan yang ketujuh namanya Al-Imam Asim. Nah, 7 ini yang terkenal. Kalau ada istilah menamakan qiraah sab'ah, 7 imam ini yang terkenal. Tapi sampai saat ini masih ada juga yang memiliki sanad sampai qiraah asyrah, yaitu 10 bacaan Al-Quran atau 10 madhab di dalam membaca Al-Quran. Ditambah ada Al-Imam Yazid bin Qa'qa', ada Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan Khalaf bin Hisham. Nah, 3 orang ini juga punya sanad qiraah yang jika digabung dengan 7 qiraah tadi menjadi qiraah asyrah. Nah, jadi tidak mudah itu ilmu Al-Quran ya. Harus punya sanad dan harus memperdalam di dalam cara membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini punya mi'yar al-qiraah wal maqam, diistilahkan standarisasi membaca dan nada. Jadi nada juga punya sanad. Irama di dalam membaca Al-Quran itu ada standarisasi dan ada pertanggungjawaban sanad, tidak sembarangan. Nah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan di dalam hadis ya, riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha." Bacalah Al-Quran dengan logat-logat bangsa Arab. Yang dimaksud itu Arab Quraisy. Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menggunakan bahasa logatnya orang-orang Quraisy yang terkenal sebagai bahasa Arab yang paling fasih di masa itu yang ada di tempat tersebut. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa aswatiha, juga mengikuti suara-suaranya, irama-iramanya. Jadi bukan hanya qiraah itu punya standar yang tadi kami sebut qiraah sab'ah atau asyrah, tapi irama di dalam membaca Al-Quran juga memiliki sanad yang terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu irama-irama itu juga dari Nabi, bukan inovasi para ulama ya, bukan. Diistilahkan dengan magom. Ada magom jiharkah, ada magom sika, soba, nahawan, kurdi, ajam ya, hijazi. Itu nama-nama irama yang dipelajari ketika kita belajar ilmu Al-Quran, terutama di dalam membaca Al-Quran. Jadi ini sanadnya ada, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntungnya kita mengambil cara membaca Imam Asim itu sebab sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali dan juga bersambung kepada Ibnu Mas'ud, yang dimana Ibnu Mas'ud ini sudah pernah Nabi nyatakan bahwa siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka ikutilah cara membaca Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yaqra'al Qur'ana ghadda kama unzil falyagrah ala qira'ah Ibni Ummi Abdin." Siapa yang ingin, dalam satu riwayat man sarrah, riwayat yang lain man arad, siapa yang ingin membaca Al-Quran ghadda, dengan bacaan yang masih asli, original, kama unzil, sebagaimana yang telah diturunkan, maka hendaklah dia membaca Al-Quran menggunakan cara membaca Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu dari dapat
mendapat ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Quran qiraah, cara membacanya ada sanad, irama pun ada sanad gitu ya. Jadi kita mengikuti cara membaca Al-Qur'annya orang-orang Arab Quraisy. Itu yang standar paling utama. Walaupun imam ini yang 7 tidak semua asli orang Madinah, tidak semua asli orang Makkah. Ada yang di Syam, ada yang di Irak. Tapi ketika membaca Al-Qur'an harus merujuk ke sanad ini. Ya, bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada qiraah. Kemudian qiraah tidak cukup hanya dengan ilmu qiraah. Ulama terdahulu juga mereka menyempurnakan ilmu qiraah dengan memperdalam ilmu bahasa Arab. Karena tentu mereka baca bukan sekedar baca, tapi harus paham makna. Mereka baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi mereka paham artinya. Mereka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, akan tetapi paham tafsirnya. Mereka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi mereka paham takwilnya. Dan tentunya mereka mengamalkannya. Nah, bagaimana cara membaca kemudian memahami artinya, memahami tafsirnya, memahami takwilnya? Tentunya harus memahami bahasa Arab. Jadi ahli qiraah itu mereka pakar di bidang bahasa Arab. Semuanya ahli qiraah. Baik yang masa salaf, khalaf maupun mutakhirin. Nah, diistilahkan dengan sastrawan. Ya, kalau bahasa Arab disebut adib. Adib ini bisa berarti orang yang sopan, bisa juga berarti orang yang pakar di bidang sastra bahasa Arab. Nah, untuk bisa mendapatkan gelar Al-Adib itu tidak mudah. Itu Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Syarhu Uqudil Mujan, ya. Uqudil Mujan, Juman namanya, Uqudul Mujan. Syarha Uqudul Juman. Juman artinya apa ya? Juman itu permata atau mutiara, ya. Uqudul Juman fi Syarhil Al-Ma'ani wal Bayan, nama kitabnya. Di situ Imam Suyuti menyatakan orang yang disebut sebagai sastrawan, ahli di bidang sastra Arab, itu minimal 6 ilmu dia kuasai. Beliau mengatakan ulumul adab sittatun. Yang pertama al-lughah, ilmu lughah. Yang kedua as-sarf, ilmu sarf. Yang ketiga an-nahwu, ilmu nahwu. Yang keempat al-bayan. Yang kelima al-ma'ani, ilmu ma'ani. Dan yang keenam al-badi'. Nah, 6 ilmu ini harus dikuasai, baru bisa diberikan gelar al-adib. Nah, ahli qiraah levelnya di atas itu. Karena basic semua ulama, baik ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli qiraah, basicnya harus wajib menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, sehingga mereka harus kuasai 6 cabang ilmu tadi. Baru setelah itu mereka bisa memperdalam ilmu qiraah, memperdalam ilmu tafsir, memperdalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Mubarak itu pernah mengatakan, la yuqbalu ar-rajulu binaw'in min hadhil ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyah. Tidak diterima seseorang dari ilmu agama ini sebelum dia menghiasi dirinya dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, itu fatwa dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Kemudian ulama terdahulu juga saking pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab, begitu juga ilmu qiraah. Itu sehingga ada satu ulama mensyarahi kamus. Jadi kamus bahasa Arab disyarahi. Ya, itu ada di puluhan jilid jadi kitab itu. Yaitu Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mensyarahi kitab Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Imam Fairuz Abadi.
berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Kenapa beliau mensyarahi kamus bahasa Arab? Karena dari kamus bahasa Arab tersebut ternyata beliau gunakan untuk membantu memperdalam ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kamus itulah beliau mengembangkan ilmu tasawuf. Karena beliau mensyarahi kitab Ihya, Ithaf judulnya. Di situ beliau uraikan juga secara perlafaz makna kamusnya. Hadis juga beliau jelaskan dengan makna kamus, ya, karena memang tradisi para ulama menerangkan satu masalah biasanya mereka menggunakan metodologi membahas lugatan wastilaha, membahas dari sisi bahasa kemudian dari sisi istilah. Itu sudah ribuan tahun yang lalu para ulama ketika menerangkan satu hukum atau satu ilmu pasti mereka membahas dari sisi terminologi dan etimologi. Di zaman sekarang kan di dunia kuliah, ya, kita istilahkan definisinya apa nih, ya, etimologinya apa, terminologinya apa. Ini metodologi sudah diterapkan ulama 1000 tahun yang lalu. Kalau antum baca kitab-kitab mereka abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah, itu selalu dibahas di awal lugatan wastilaha, ya, secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Maka ketika setiap pembahasan ilmu selalu mengedepankan pembahasan bahasa lugatan, pastinya mereka harus menguasai dulu bahasa Arab. Karena berbicara tentang masalah keilmuan agama Islam tidak bisa lepas daripada bahasa Arab. Karena sumber referensi utama di dalam agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab fusha. Hadis menggunakan bahasa Arab fusha. Kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa Arab fusha. Saat ini di Jazirah Arab bahasa fusha ini sudah mulai hilang. Karena mereka berbicara dengan bahasa pasar, bahasa amiyah. Adapun yang mengamalkan bahasa fusha itu biasa di lingkungan sekolah, madrasah atau universitas atau di pondok pesantren atau di ceramah-ceramah para ulama yang mempertahankan bahasa fusha. Itu saja yang bisa kita ambil bahasa-bahasa asli. Bahasa fusha ini adalah bahasa Al-Quran. Bahasa fusha inilah bahasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sayang sekali zaman sekarang di Jazirah Arab sendiri banyak orang Arab yang kesulitan ketika berbicara dengan bahasa Arab fusha karena sehari-hari mereka menggunakan bahasa pasar. Begitu juga kita ketika menggunakan bahasa fusha kepada mereka, itu kadang-kadang mereka sendiri heran. Itu. Saya pengalaman pribadi waktu umroh mau beli rida ini. Itu ya pakai bahasa fusha. Itu. Ya Syekh, urid an ashtariyah hadha ridah kam thamanu. Dia diam lama. Dia bilang hadha kalamun nabi. Dia bilang ini bahasanya Nabi. Dia bilang ini bahasa Arab fusha. Naam. Kemudian dia mengatakan harusnya bangsa Arab seperti itu, menggunakan bahasa fusha. Nah sekarang terbalik, orang-orang non-Arab yang memang memperdalam ilmu agama, mereka itu justru memahami bahasa fusha karena memang sehari-hari belajarnya bahasa fusha. Tapi ketika bahasa pasar kerepotan juga, gak paham sama sekali. Coba nonton berita, coba. Antum yang sudah tahu nahu sorof, iya kan? Yang tidak pernah baca majalah juga kadang sudah menggunakan bahasa amiyah. Ada yang bahasa fusha, ada amiyah. Kalau di televisi itu berita-berita itu Al Jazeera TV misalnya, itu bahasa amiyah. Antum nonton dari awal sampai akhir, yang sudah belajar bahasa Arab fusha gak paham. Sampai-sampai pernah kepikiran, ini saya belajar apa sebenarnya? Masa satu kata pun saya gak paham. Ternyata memang mereka menggunakan bahasa pasar dan itu jauh berbeda dengan bahasa fusha. Ya. Ada karton-karton. Nah, kalau karton-karton menggunakan bahasa Arab, kebanyakan fusha. Nah, sehingga banyak anak-anak itu mereka mempelajari bahasa fusha lewat nonton film-film karton di Jordan dan di sekitarnya. Itu. Tapi kalau sudah keluar dari sekolah, dari universitas, dari pesantren, kemudian interaksi dengan masyarakat Arab, semuanya menggunakan bahasa pasar.
Dan bahasa pasar itu masing-masing negara ada perbedaan-perbedaan. Bahasa pasarnya Saudi beda dengan Mesir, Mesir beda dengan Yaman dan seterusnya. Tapi kalau bahasa fusha, semua bangsa Arab ini pasti tahu. Dia seperti bahasa nasional, ya. Oke, sebagaimana di Indonesia ada bahasa daerah ini bahasanya begini. Yang daerah satunya bahasanya begini. Nah, ini di bangsa Arab juga demikian. Masing-masing suku punya bahasa sendiri. Tapi ketika kita berbicara bahasa Indonesia, maka di mana tempat insya Allah bisa paham, ya. Kecuali yang tinggalnya di pedalaman, kan masih banyak juga tinggal yang di pedalaman, mereka bahasa Indonesia pun tidak paham. Itu. Tapi secara umum semua orang di Indonesia kalau menggunakan bahasa Indonesia dia akan memahaminya. Itu tentang masalah qiraah, ya. Jadi ilmu bahasa Arab ini menyempurnakan ilmu qiraah, menyempurnakan ilmu tafsir, menyempurnakan ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya termasuk ilmu fikih. Ada ulama saking pakar di bidang bahasa Arab, ya, saking alim di bidang bahasa Arab, ulama ini terkenal sebagai mahagurunya ulama-ulama Indonesia di masa lampau. Hampir semua kiai-kiai besar di masa lampau pasti sanad ilmunya kembali kepada beliau. Namanya Said Ahmad Zaini Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan itu belajar kepada beliau. Said Ahmad Zaini Dahlan, pendiri NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berguru kepada beliau atau sanadnya sampai kepada beliau. Syekh Nawawi Al-Banteni dan banyak ulama-ulama Nusantara, mereka mengambil ilmu kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau waktu itu berposisi sebagai mufti dua kota suci, mufti di kota Makkah maupun Madinah, Muftil Haramain julukannya. Saking pakarnya beliau ini kan dikenal pakar di bidang ilmu tasawuf, pakar di bidang ilmu hadis, pakar di bidang ilmu fikih. Nah, beliau membuktikan bahwa beliau ini juga pakar di bidang ilmu bahasa Arab. Salah satu bukti ketika beliau menerangkan satu contoh, Ja'a Zaidun. Kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya contoh itu selalu nama Zaid disebut. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Kalau bahasa Indonesia dulu apa? Budi, ya. Budi. Bahasa Arab Zaid yang selalu disebut, ya. Saking pakar beliau di bidang ilmu bahasa Arab, beliau membahas contoh bahasa Arab yang selalu digunakan. Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Beliau bahas jadi satu kitab. Judulnya Risalatun Muta'alliqatun bi Ja'a Zaidun. Dari kata Ja'a Zaidun saja dengan kepakaran beliau sebagai ulama yang multidisipliner mengeluarkan banyak ilmu dan faedah. Hanya bahas apa? Ja'a Zaidun. Jadi kalau antum ingin ukur tingkatan antum ini dalam ilmu nahu, ilmu sorof, sudah sampai level mana, coba antum baca kitab itu, Ja'a Zaidun. Kalau antum gak paham berarti belum menguasai ilmu nahu. Kalau antum setengah paham mungkin 50-50 lah. Tapi kalau dari awal sampai akhir antum paham kitab itu, berarti memang antum sudah ke level mutagaddim level profesional, sudah tingkat atas. Itu hanya membahas apa? Ja'a Zaidun. Itu. Ada juga ulama terdahulu, ya, saking hebatnya masalah agama yang dibahas membutuhkan puluhan jilid kitab, membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu irfan, ya. Itu biasanya dibahas membutuhkan berjilid-jilid kitab. Nah, tapi ini saking alim, namanya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, ya, julukannya Allamatud Dunya, orang paling alim sedunia di masa itu, ya, kuasai banyak cabang disiplin ilmu. Masalah Islam, iman, ihsan, irfan dibahas hanya beberapa lembar. Dan itu para ulama mengatakan, ya intinya ini sudah diistilahkan dengan kitab dawair. Dawair jamak dari daerah.
Jadi bahasa Indonesia daerah mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab juga disebut daerah. Daerah itu wilayah. Ya, satu wilayah, daerah. Nah, kitab itu terkenal dengan judul Fathul Basair Ikhwan fi Syarhi Dawaril Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan. Hanya kurang lebih 40 sampai 50 lembar saja. Sedangkan ulama lain membahas butuh puluhan jilid. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Nah, ini menunjukkan apa? Kedalaman, keilmuan daripada Al-Habib Abdurrahman Belfaqih. Jadi ada dua model ulama. Ulama yang ilmunya dalam tuh ada dua macam. Yang pertama seperti tadi, Said Ahmad Zaini Dahlan. Hanya membahas Ja'a Zaidun bisa puluhan lembar, ratusan lembar. Padahal yang dibahas hanya Zaid telah datang. Itu. Ada yang versi kedua, pembahasan ini luas, butuh puluhan jilid. Tapi karena sudah faham masalah ini dengan baik, diambil intisarinya. Hanya jadi beberapa lembar, itu juga luar biasa. Ya, dua-dua ini luar biasa. Nah, jadi Ja'a Zaidun itu dijadikan contoh dalam bahasa Arab. Dan biasanya Zaidun ini dia contohnya dengan Amrun. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul si Amr. Ada ulama ahli nahu, ya, namanya Syekh Durdum. Dulu ngajar di tempatnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Syekh Durdum ini asli orang Indonesia, tapi mungkin lahir di Makkah, ya, lahir di Saudi. Jadi memang sehari-hari bahasa Arab dan tinggal di sana. Itu terkenal sebagai Imam Sibawih fi dzalika zaman. Ya, saking pakar di bidang nahu, dijuluki sebagai Imam Sibawih di zamannya. Ngajar di tempatnya ribatnya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Yang unik, beliau membuat suatu revisi di dalam sistem pengajaran bahasa Arab. Yang biasanya Zaid memukul si Amar, Zaid memukul seekor anjing, ya. Beliau katakan Amar ini salahnya apa? Walaupun contoh nih, Doroba Zaidun Amran, Zaid telah memukul si Amar. Beliau mengatakan Amar ini salahnya apa kok dipukul terus sama si Zaid? Doroba Zaidun Kalba, Zaid memukul seekor anjing. Anjing ini salahnya apa? Nah, akhirnya beliau mengatakan apa? Ini contoh-contoh yang gak baik, mungkin dirubah aja deh. Ahda Zaidun Amran hadiah. Nah, Zaid mengirimkan hadiah kepada Amar. Ya, at'ama Zaidun kalba. Zaid memberikan makan kepada seekor anjing. Itu kan bagus. Sehingga secara psikis kita tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Sedangkan tujuan belajar bahasa Arab untuk memahami agama Islam, dan ajaran agama Islam semuanya mengajarkan ihsan. Semua mengajarkan kebaikan. Lihat, sampai contoh dirubah. Ya, seteliti itu ulama-ulama terdahulu.